line somehow. Gotta regain control. City lights are shining. Drama masih terus berlanjut. Kemarin selebgram asal Bahrain ikut-ikutan menyenggol kekalahan timnas. Tapi parahnya ia pakai sound yang menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan setelah itu influencer bernama Noaimi ini malah nantang mau datang ke Indonesia langsung seharian ini. Dari situ berbagai spekulasi muncul kalau seleb ini hanya sebagai tumbal proyek yang sengaja mereka lakukan. Sebab sebelumnya Federasi Sepak Bola Bahrain mengirimkan laporan ke AFC sekaligus FIFA buat meminta perpindahan venue pertandingan di luar Indonesia dengan alasan keamanan. Padahal tanah air kita ini sangatlah aman dari berbagai konflik dunia, yang mana itu juga diakui oleh pakar kenamaan FIFA. Dan media-media asing macam media ASEAN, Jepang, hingga Belanda pun ikut memantau kontroversi yang masih terus berlanjut ini. Lantas, kontroversi apa lagi yang direncanakan oleh Bahrain? Mari kita ulas sampai tuntas. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Gonna seize the day. Kalau mendengar nama negara Bahrain, mungkin kalian udah sangat muak mendengarnya. Ya, nggak heran sih. Berbagai drama mereka lakukan dengan memanfaatkan situasi yang saat ini Indonesia rasakan. Di mana negeri berjuluk Mutiara Teluk Persia tersebut, ada aja ngeluarin statement-statement kontroversi. Selain federasinya, selebgram di sana juga kerap membuat konten-konten kontroversial, yang mana ada seorang influencer bernama Noaimi dengan sengaja membuat video menyindir-nyindir kekalahan timnas Indonesia saat away ke China. Ditambah di bagian atas skor, ia juga menambahkan angka 90+6 yang diketahui merupakan tambahan waktu kontroversial yang diberikan wasit Ahmed Alkaf. Namun yang paling membuat semua publik geram adalah kelakuannya yang dengan sengaja memelesetkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk dijadikan background penghinaan. Ditambah raut wajah yang begitu mengesalkan membuatnya diserbu oleh jutaan netizen tanah air. Hingga semuanya ikut melaporkannya termaksud saya. Tapi walaupun ini emang udah kelewatan batas, dia malahan gak merasa bersalah sedikit pun, malah terlihat kesenangan saat akunnya dikunjungi oleh jutaan publik tanah air. Dan terbaru, Noaimi malah ngece menantang balik. Yang mana dalam story Instagram, ia membagikan kabar kalau mau terbang ke Indonesia dalam waktu dekat. Pesan kepada audiens Indonesia, saya memutuskan karena reaksi bagus Anda, saya akan mengunjungi negara Anda dalam 24-36 jam ke depan. Saya tidak akan memberitahu Anda bandara mana atau penerbangan mana karena saya ingin menjadi kejutan. Tulisnya di story Instagram @noaimi9. Sontak ini makin membuat netizen geram, udah ngehina negaranya, malah mau kesini pula. Sengaja ngece ke base lawan. Kata penilaian netizen. Di satu sisi banyak juga yang mempercayai kalau ini hanya strategi Bahrain untuk menjadikannya sebagai tumbal, di mana nantinya selebgram tersebut bisa saja datang untuk mengetes keamanan di Indonesia kalau dapat serangan secara frontal saat tiba di Indonesia. Bisa saja ini jadi alasan keamanan bagi mereka. Dan spekulasi itu muncul. Sebab sebelumnya kan Federasi Sepak Bola Bahrain resmi mengeluarkan statement yang meminta ke pihak AFC serta FIFA untuk memindahkan venue pertandingan di luar Republik Indonesia. Dengan alasan yang sangat teramat simpel, yakni berdalih keamanan mereka terancam jika harus ke Jakarta. Karena dapat ancaman lewat media sosial, yang sebenarnya ancaman dari kota itu hanya ancaman untuk menghancurkan mental, ya kan? Bukan untuk mengancam nyawa, tapi ya gitulah baperan. Makanya banyak yang berspekulasi kalau selebgram tersebut datang ke Indonesia untuk meluncurkan misi menjadi tumbal proyek yang akan diserang oleh warga Indonesia. Dan setelahnya itu akan dijadikan alasan oleh Bahrain serta venue pertandingan bisa dipindahkan. Maka dari itu banyak orang yang berpikir, udah nggak usah digubris kalau dia lagi nantang balik. Cukup report aja akun Instagramnya, agar situasi ini tidak merugikan negara sendiri. Pakar keamanan FIFA menjamin Indonesia aman. Menanggapi laporan kontroversi baru yang mengelilingi FA Bahrain, pakar keselamatan dan keamanan berlisensi FIFA yang dilansir dari Bola Kompas, Nugroho Setiawan, mengatakan federasi sangat bisa dalam melakukan hal tindakan-tindakan keamanan untuk tamunya terkait hal tersebut.
Seharusnya sangat bisa, tinggal keseriusan semua stakeholder keamanan. Bila ada VVIP hadir, konfigurasi keamanannya jangan dimanfaatkan untuk kepentingan oknum atas nama VVIP. Lebih lanjut, pakar kenamaan berlisensi FIFA itu bahkan menyebutkan, tak harus menggunakan barakuda atau kendaraan taktis lainnya untuk sampai ke stadion. Tapi tetap harus dikawal ketat demi muka sepak bola Indonesia di mata dunia. Ini harus dikawal langsung oleh ketum atau exco PSSI demi menjaga nama baik Indonesia dan meneruskan diplomasi olahraga untuk kepentingan nasional dan internasional. Bukakan jalannya dan teruskan oleh tiers di bawahnya. Pengamanan harus dimulai sejak kedatangan sampai kepulangan tim tamu, termasuk keamanan jalur pergerakan tim dan official, lokasi akomodasi, dan tempat latihan. Pasti dan harus bisa. Tanpa menggunakan kendaraan taktis. It's football, not war. Biaya seharusnya juga tidak masalah. Kali ini biaya tinggi harus padan dengan nama baik Indonesia. Kata pakar kenamaan Nugroho Setiawan dilansir dari kompasbola.com. Di Indonesia sendiri, kami akui memang supporter sepak bolanya cukup anarkis. Seperti saat laga panas antara Persija versus Persib contohnya. Itu harus menggunakan kendaraan taktis seperti barakuda demi menjaga keselamatan pemain. Media asing ikut membahas. Di sisi lain, laporan Bahrain juga disorot oleh media-media asing, tentunya oleh media yang negaranya pernah jadi korban aksi kontroversi Bahrain, yakni media Jepang yang juga ikut menyoroti. Di mana sebelumnya, negeri Sakura tersebut juga pernah jadi korban saat bertandang ke Bahrain pada bulan lalu. Saat itu tim Samurai Biru kena penghinaan dari supporter Bahrain saat sedang menyanyikan lagu kebangsaan sebelum dimulainya laga. Ditambah, supporter Mutiara Teluk Persia tersebut juga sempat menyoroti laser saat laga sedang berlangsung. Sehingga tak heran, media Jepang bernama Nikkan Sport sampai menulis artikel berjudul Asosiasi Bahrain meminta Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan kandang di negara ketiga karena takut akan reaksi dari fans yang ekstrim. Dan di dalamnya sangat menyoroti pelaporan tersebut. Namun wajar saja, Jepang sendiri sangatlah dirugikan oleh Bahrain. Selain media Jepang, banyak juga media-media ternama lainnya, seperti media ASEAN, bernama Se-Asia Goal, hingga media Belanda Football Premier juga mengikuti berita kontroversial ini. Laporan bisa jadi senjata makan tuan. Dari laporan Federasi Sepak Bola Bahrain ini bisa saja ditolak oleh FIFA dan AFC, sebab tidak ada keadaan darurat yang mengharuskan mereka memindah laga tersebut. Hal tersebut berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2. Setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 714,8 juta rupiah. Denda ini akan bertambah berdasarkan Kode Disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menyatakan setiap asosiasi akan mendapatkan denda 10.000 Swiss franc atau 178,7 juta rupiah. Hukuman denda itu bersifat mengikat dan terdapat kemungkinan pula akan ada sanksi tambahan berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 3. Komite Disiplin FIFA berhak memberikan hukuman lebih berat terhadap tim peserta yang melakukan pelanggaran. Makanya Bahrain bisa saja terkena masalah sendiri, jika saja FIFA dan AFC tidak mengabulkan permintaan dari laporan tersebut. Yap, itulah tadi drama terbaru dari Bahrain yang semoga saja ditolak sehingga bisa jadi bumerang bagi mereka sendiri. Dan untuk kalian penggemar sejati timnas, pastikan jangan mengancam secara personal kepada Bahrain, sebab kita juga sedang dalam pantauan berbagai pihak tentunya. Nyerangnya yang wajar-wajar aja ya teman-teman, supaya wajah sepak bola tanah air tidak tercoreng di mata dunia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.